Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Rupanya setelah Nabi SAW tinggalkan Mekah, yang dipercaya oleh penduduk Mekah adalah Abul As, anak mantu Nabi SAW. Berikanlah amanah-amanah, karena dulu Nabi SAW tempat penitipan harta-hartanya orang-orang Mekah. Maka Abul As mengembalikan semua seraya dia berkata, apakah masih ada hak kalian padaku, hai penduduk Mekah, hai Quraisy, penduduk Mekah yang mengamanahkan harta kepada Abul As berkata, sudah semua, dan kami selalu menemukanmu jujur dan juga menjaga amanah. Abul As berkata, ketahuilah wahai penduduk Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya Abul As masuk Islam pada saat itu. Kemudian dia kembali ke Madinah dan kemudian dia menyampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW lalu dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan pada saat itu Nabi SAW mengembalikan Abul As dengan Zainab. Spontan langsung jadi suami istri, enggak melalui akad nikah lagi. Dan ini juga keluar sebuah hukum syar'i. Sebuah hukum syar'i di mana memang ya, kalau orang dalam kondisi seperti ini suaminya kafir, maka mereka dipisahkan secara biologis. Tapi kalau suami sudah masuk Islam, maka disatukan lagi walaupun sudah berlalu beberapa tahun. Tentu secara hukum syar'i si muslimah ini kalau seandainya terpisahkan oleh suaminya ya, dan dia mau menikah dengan laki-laki muslim, ada syarat, ada hukum syar'inya juga. Terjadi beberapa sahabat-sahabat Nabi dari Mekah yang hijrah ke Madinah, suaminya mereka dalam kondisi kafir. Karena yang hijrah dari Mekah kan ada yang laki-lakinya muslim, istrinya tetap kafir, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Istrinya nggak mau masuk Islam, dia ke Madinah lalu dia menikah sama wanita Ansar. Ada juga penduduk Mekah aslinya penduduk Mekah asli perempuan masuk Islam, suaminya nggak mau, lalu mereka hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala melarang mengembalikan mereka ke suami-suami mereka. Setelah mereka suaminya seperti menyampaikan isu yang tidak benar, mengatakan Muhammad telah merebut istri-istri kami. Tapi firman Allah turun melarang, tidak boleh mukminah dikembalikan kepada laki-laki musyrik, haram buat mereka itu, nggak boleh sama sekali. Maka ada beberapa sahabat yang sempat mau menikahi perempuan-perempuan dari Mekah ini. Keluarlah syariat pada saat itu, Nabi SAW mengatakan, kalau kau mau nikahi, maka kembalikanlah mahar suaminya itu. Dari dulu suaminya kasih apa? Misalnya kasih, kalau Indonesia misalnya uang 10 juta, maka bayar 10 juta itu, kembalikan kepada suami yang kafir, barulah terhitung cerai, boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Ini bagian daripada hukum syariat Allahu alam yang kita sebutkan. Baik, sampai sini bahasan kita insyaAllah, dan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang dengan izin Allah. Ghazwat Bani Mustalik. Ghazwat Bani Mustalik akan kita bahas dengan izin Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Tentu juga itu pertemuan sebelum menjelang Ramadan nanti. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan menikah dengan wanita yang salihah dan laki-laki yang saleh bagi perempuannya, dan semoga yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang baik, yang saleh, dan semoga saja yang sudah punya keturunan dijadikan anak-anak yang baik dan berbakti. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, makmur, damai. Seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan angkat perselisihan di antara mereka. Dan semoga saja seluruh Indonesia diberikan juga pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.